Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang aritmatika sosial dengan pembahasan bruto, neto, tara, diskon, dan pajak. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Rabat atau diskon itu adalah potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Nah, semisal kalian membeli baju harganya 100.000, kalian hanya membayar 80.000 saja. Nah, jadi kalian mendapatkan diskon sebesar 20.000. Nah, kadang juga ada diskon 20% plus 10%. Nah, jadi nanti itu kalian mendapatkan diskon 20%. Nah, setelah kalian didiskon itu dapatkan tambahan diskon lagi 10%. Nah, kalau pajak itu sendiri apa? Nah, pajak itu adalah iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian, orang tua kalian pasti ada yang namanya pajak, misalkan pajak bumi dan bangunan, itu setiap tahunnya ada pajaknya. Terus misalkan kalau kalian membeli sesuatu itu nanti juga ada pajaknya. Nah, nanti ada namanya PPh sama PPN. Nah, seperti ini. Nah, PPN, PPh, dan omzet. Nah, apa sih pajak atau PPN itu? Nah, kalau pajak atau PPN itu pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, semisalkan kalau kalian mendapatkan tambahan pajak, itu kalian membeli barang. Nah, seharusnya kalian itu hanya membayar 18.000. Ternyata ada tambahan 200 rupiah, kan harus jadi membayarnya 18.200-nya. Yang 200 itu namanya pajaknya ya. Terus kemudian kalau pajak atau PPh itu pajak penghasilan. Nah, adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, misalkan kalian di suatu instansi bekerja ya, mendapatkan gaji per bulannya itu 2.500.000. Nah, ternyata yang kalian terima itu hanya 2.300.000. Nah, berarti kalian memperoleh pajak itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau omset itu apa sih? Nah, omset itu jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Nah, itu bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Nah, misalkan misalnya sales itu mendapatkan per tahunnya itu omsetnya itu berapa sih, nanti itu dihitung. Terus misalkan kalau toko per harinya itu pendapatannya berapa. Nah, pendapatannya itu namanya omset ya, hasil penjualan pada hari itu. Bisa di kurun waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ya, seperti itu. Nah, kalau rumusnya diskon itu harga semula dikurangi harga yang dibayar. Nah, kalau pajak itu ada pajak penghasilan PPh, berarti nanti gaji awal dikurangi gaji yang diterima. Kalau pajak pertambahan nilai atau PPN itu harga beli konsumen dikurangi dengan harga awal. Nah, langsung pada contoh soal. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Nah, secara umum diskon tadi apa sih? Diskon itu potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Nah, semisal suatu barang itu bertuliskan harga 200.000 rupiah dengan diskon 15%. Nah, ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% dikali 200.000. Nah, berapa jadi potongannya? Potongan atau diskonnya itu sebesar 30.000 rupiah. Nah, berarti nanti yang harus dibayar itu berapa? Tinggal kita kurangkan saja. Harga awalnya 200.000 dikurangi dengan diskonnya ini 30.000. Jadi sebesar 170.000 rupiah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini mengenai pajak ya, PPN. Seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 rupiah tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk pajak itu adalah harga barang ditambah dengan PPN. Harga barangnya berapa? 200.000 rupiah ini. Kemudian ditambah dengan PPN-nya. Jadi PPN-nya itu 10%. 10%-nya dari 200.000 ini tadi. Jadi 200.000 ditambah dengan 200.000 dikali 10%.
Nah, ini 10%-nya 200.000. Jadi berapa? 20.000. Nah, jadi 200.000 ditambah 20.000. Berapa? 220.000. Nah, jadi yang harus dibayarkan oleh pemberi tersebut itu sebesar 220.000 rupiah. Nah, seperti itu. Ini untuk pajak PPN. Sekarang pajak PPH ya. Pajak penghasilan. Seorang pegawai negeri sipil di suatu departemen mendapat gaji per bulan 2.500.000 rupiah. Dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia punya penghasilan lain tak ada pajaknya itu sebesar 900.000 rupiah. Jika besar pajak penghasilan, nah penghasilannya itu mendapatkan pajak 15%. Nah, berapa besar gaji yang diterima pegawai negeri sipil tersebut? Kita menghitung dulu penghasilan yang kena pajak. Jadi yang kena pajak nanti 2.500.000 ini dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak ini tadi. Jadi 2.500.000 dikurangi 900.000. Jadi besar gaji kena pajaknya itu 1.600.000. Nah, setelah itu kita mencari besar pajaknya dikalikan dengan 15% ini. Jadi 15% dikali 1.600.000 ketemu 240.000. Nah, ini adalah pajaknya dia. Jadi gaji bersih, gaji yang diterima pegawai negeri sipil itu 2.500.000 dikurangi dengan 240.000. Jadi sebesar 2.260.000. Nah, kita lanjut ya pada contoh soal berikutnya. Nah, ini. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga Rp30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Nah, kita di sini mencari keuntungannya. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu besar diskon bajunya. Diskon bajunya berapa sih? Nah, kalau misalkan dia menghargainya Rp60.000, jadi diskonnya 20% dari 60.000. Berapa? Harga jual dikali diskon. 60.000 dikali 20%. Jadi 12.000. Nah, diskonnya itu 12.000. Nah, sekarang harga baju setelah didiskon itu berapa? Harga baju pada label. Nah, pada label kan ini 60.000 dikurangi besar diskon baju tadi 12.000. Nah, 60.000 dikurangi 12.000 jadi Rp48.000. Nah, ternyata kalau pembeli itu membeli baju seharga 60.000 dengan diskon 20%, dia harus membayar 48.000. Nah, di sini yang ditanyakan keuntungan. Jadi keuntungannya nanti harga baju itu tadi 48.000 yang setelah didiskon 20% dikurangi dengan harga dari grosir, harga belinya 30.000. Ini harga beli ya. Ini harga jual setelah diskon. Jadi ketemunya Rp18.000. Bruto itu adalah berat kotor barang atau berat barang beserta tempatnya. Kalau tara itu adalah berat kemasan atau berat tempat suatu barang. Nah, sedangkan neto itu adalah berat bersih barang atau berat barangnya saja. Nah, kita lanjut saja pada rumusnya bruto, tara, dan neto. Nah, kalau untuk mencari bruto itu tara ditambah neto. Kalau untuk mencari tara itu bruto dikurangi dengan neto. Kalau untuk mencari neto, bruto dikurangi tara. Bagaimana persentase tara? Itu tara per bruto dikali 100%. Kalau untuk persentase neto, itu neto per bruto dikali dengan 100%. Nah, untuk kalian lebih jelasnya, apa sih bruto, tara, dan neto? Nah, di sini ada hubungan antara bruto, tara, dan neto. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh beras dalam karung. Nah, pasti kalau membeli sesuatu, misalkan beras 1 sak ya, 1 karung, itu nanti ada bruto, tara, dan neto. Nah, brutonya apa? Brutonya itu berat beras dan karungnya. Nah, jadi berat kotor antara beras dan kemasannya. Kemudian kalau tara itu berat karungnya saja. Jadi hanya kemasan saja, wadahnya saja, itu namanya tara. Kemudian kalau neto itu berat berasnya saja, jadi cuma barangnya saja ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa bruto, tara, dan neto itu saling berkaitan, yakni bruto itu berasal dari penjumlahan antara berat beras atau barang sebagai neto dan berat karung atau kemasan sebagai tara. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini.
Suatu benda memiliki bruto 5 kg dan neto 4,5 kg. Tentukan tara benda tersebut. Nah, bruto tadi apa sih? Nah, bruto tadi adalah berat barang dan kemasannya. Kalau neto itu adalah barangnya saja. Kalau tara itu kemasannya. Jadi kita mencari tara atau kemasannya ya. Nah, caranya gimana? Yaitu tara itu sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Brutonya berapa? 5 kilo. Dikurangi dengan netonya 4,5 kilo. Jadi taranya 0,5 kilo. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa tara benda tersebut sebesar 0,5 kilo atau setengah kilogram ya. Atau setengah kilogram. Nah, kita lanjut ya contoh soal berikutnya. Suatu benda memiliki neto 10 kg dan tara 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut. Nah, sekarang di sini kita mencari bruto, berat kotornya. Berarti kalau bruto itu nanti tara ditambah dengan neto, ya kan? Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu ini. 10 kilo ini kita jadikan menjadi gram ya. Nah, 10 kilo berapa gram sih? 10 kilo itu 10.000 gram. Nah, setelah itu baru kita mencari brutonya. Nah, kalian boleh terserah atau misalkan gram ini dijadikan kilo boleh. Nah, tapi lebih mudahnya kilo aja yang dijadikan gram ya. Taranya berapa? 500 gram. Netonya 10.000 gram. Nah, jadi kita jumlahkan 10.500 gram. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa brutonya itu 10.500 gram atau 10,5 kilogram. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Suatu benda memiliki bruto 6 kg dan tara 500 gram. Tentukan persentase neto benda tersebut. Nah, sekarang kita mencari persentase netonya. Jadi nanti kita harus mencari neto dulu. Setelah kita tahu netonya, baru kita persentasekan ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita buat aja dulu. Ini 6 kilo diubah menjadi gram. Diubah menjadi gram. Nah, 6 kilo berapa gram? 6 kilo itu 6.000 gram. Jadi netonya bruto dikurangi dengan tara. Brutonya berapa? 6.000 gram dikurangi taranya 500 gram. Jadi netonya sebesar 5.500 gram. Nah, setelah tahu besar netonya, baru kita mencari persentase netonya. Nah, caranya gimana? Neto per bruto dikali dengan 100%. Netonya berapa tadi? 5.500. Brutonya tadi 6.000. Jadi 5.500 per 6.000 dikali dengan 100% ya. Ini kita hilangkan biar lebih mudah. Baru nanti 100 ini dibagi dengan 60, hasilnya nanti dikali dengan 55. Nanti hasilnya ketemu 91,67%. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase neto itu sebesar 91,67%. Nah, selanjutnya. Nah, di sini sebuah kaleng susu bertuliskan neto 400 gram. Setelah dibeli, kaleng susu yang masih utuh tersebut ditimbang di rumah dan didapat beratnya 550 gram. Berapakah persentase taranya? Nah, di sini netonya 400 gram. Berarti kalau ini seluruhnya berat 550 gram, berarti yang 550 gram ini adalah bruto. Nah, nanti kita mencari taranya dulu, baru nanti kita mencari persentasenya ya, persentase taranya. Nah, caranya gimana kita mencari taranya? Jadi, bruto itu dikurangi dengan neto ya. Taranya sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Brutonya 550 gram, netonya 400 gram. Jadi taranya sebesar 150 gram. Nah, setelah kita mencari tara tadi apa? Tara tadi adalah berat kemasannya ya, atau wadahnya. Jadi wadahnya 150 gram, baru kita mencari persentase taranya. Jadi tara per bruto dikali 100%.
Taranya 150 per 550 dikali 100%. Ini kita coret, jadi 100 dibagi 55, kemudian dikali 15. Hasilnya 27,27%. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase taranya itu adalah 27,27%. Nah, kita lanjut ya soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 8 karung beras dengan bruto masing-masing 75 kg dan taranya 2%. Berapa yang harus dibayar oleh pedagang-pedagang tersebut jika harga tiap kilogram beras itu 2.500? Nah, berapa ya besarnya? Nah, kita harus mencari dulu taranya. Caranya gimana? Persentase tara dikali dengan bruto. Persentase taranya tadi 2% kan? Nah, ini 2% dikali dengan brutonya 75 kilo. Jadi 2% dikali 75 kilo ketemu 1,5 kilo. Nah, setelah ketemu taranya 1,5 kilo, baru kita mencari netonya. Netonya berapa? Neto itu tadi kan berat berasnya saja. Nah, kita mencari berat berasnya saja ya. Jadi bruto dikurangi tara. Brutonya tadi 75 kilo. Taranya 1,5 kilo. Jadi berat bersihnya atau netonya atau berat berasnya saja itu tadi 73,5 kg. Setelah itu yang harus dibayar oleh pedagang-pedagang itu pada tiap kilogram beras itu adalah netonya tadi dikali dengan harga beras. Netonya berapa? 73,5 kilo. Harga berasnya berapa? 2.500. Jadi 73,5 kg dikali 2.500 rupiah. Ketemunya 183.750 rupiah. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi-materi yang ada di video pembelajaran ini dan kerjakan soal latihannya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas 2 ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.